Pernah nggak Bapak Ibu bangun tidur, tapi badan terasa berat, kaku, bahkan kaki seperti kesemutan yang nggak pernah hilang? Kadang kita langsung mikir, mungkin bantalnya salah ya dok? Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa di usia lanjut, posisi tidur yang tidak tepat bisa menyebabkan gumpalan aliran di dalam tubuh. Bahkan, dalam kasus tertentu, bisa menyebabkan kematian mendadak saat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Hari ini kita bahas topik yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa sangat berbahaya. 5 posisi tidur yang berbahaya bagi lansia bisa memicu gumpalan aliran hingga kematian. Jadi jangan di-skip ya Bapak Ibu, karena di bagian akhir saya akan beri posisi tidur yang paling aman dan menyehatkan untuk jantung dan otak. Dan sebelum lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe warna merah di bawah video ini, biar Bapak Ibu nggak ketinggalan video edukasi kesehatan. Selanjutnya, tekan juga tanda loncengnya agar setiap video baru langsung muncul di layar HP Bapak Ibu. Saya juga ingin tahu, Bapak Ibu biasanya tidur dengan posisi apa? Coba tulis di kolom komentar ya, karena saya senang baca komentar Bapak Ibu satu persatu. Rasanya seperti ngobrol langsung dengan keluarga sendiri. Oke, siap? Sekarang kita mulai bahas satu persatu, dan Bapak Ibu bakal kaget. Ternyata posisi tidur yang kita anggap nyaman belum tentu aman. Bapak Ibu, saya sudah lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari yang masih bisa jalan pagi setiap hari, sampai yang harus dibantu kursi roda karena sudah lemah. Dan ada satu pola yang sering saya lihat berulang kali. Banyak lansia mengalami stroke ringan, sesak napas, atau kram di malam hari. Ternyata, penyebab awalnya cuma satu, yaitu posisi tidur yang tidak tepat. Selama bertahun-tahun, tubuh lansia itu berbeda. Bapak Ibu, otot-otot Bapak Ibu lebih mudah kaku, pembuluh aliran lebih rapuh, dan aliran lebih sukar bergerak. Jadi, kalau posisi tidur tidak tepat, aliran bisa terhambat. Aliran yang mengalir lambat bisa membentuk gumpalan kecil di kaki atau punggung. Jika gumpalan ini lepas dan naik ke paru-paru, bisa menyebabkan kondisi yang bahaya. Di dunia medis, kondisi ini disebut DVT, yaitu Deep Vein Thrombosis. Kalau gumpalan aliran ini sampai ke paru-paru, akan terjadi pulmonary embolism yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam waktu singkat. Menurut data dari American Geriatric Society tahun 2023, sekitar 1 dari 5 kematian mendadak di lansia ternyata disebabkan oleh gangguan sirkulasi aliran akibat posisi tidur yang kurang tepat selama bertahun-tahun. Itulah mengapa saya ingin Bapak Ibu tahu hal ini sejak dini agar bisa mencegah, bukan menyesal. Dalam video ini, saya tidak hanya menjelaskan posisi tidur yang berbahaya, tapi juga memberitahu cara memperbaikinya agar tidur Bapak Ibu tetap nyenyak namun aman untuk jantung dan otak. Sekarang kita bahas dari sisi medis Bapak Ibu, mengapa posisi tidur bisa menyebabkan gumpalan aliran, bagaimana hubungannya dengan jantung dan paru-paru? Begini, aliran dalam tubuh kita tetap bergerak meski sedang tidur, tapi kalau posisi tidur terlalu lama, misalnya miring ke satu sisi terus-menerus, akan membuat aliran-aliran di bagian tertentu makin lambat. Aliran-aliran yang lambat ini bisa menyebabkan aliran menggumpal, terutama di bagian kaki dan betis. Ini disebut DVT. Jika gumpalan ini pecah dan ikut aliran-aliran ke paru-paru, paru-paru bisa terhambat. Oksigen ke otak dan jantung akan terhenti mendadak. Jika terjadi saat tidur, seringkali orangnya tidak sadar dan terlambat ditemukan dalam keadaan tenang, tapi sudah meninggal. Itulah mengapa kasus seperti ini disebut orang meninggal saat tidur, padahal bukan karena usia, tapi disebabkan oleh sirkulasi aliran yang terhambat.
Menurut data dari American Geriatric Society tahun 2023, posisi tidur tidak tepat meningkatkan risiko DVT hingga 45% pada lansia di atas 65 tahun. Sementara itu, penelitian dari Journal of Sleep Medicine tahun 2022 menunjukkan bahwa tidur miring selama lebih dari 6 jam tanpa bergerak bisa mengurangi sirkulasi aliran di kaki hingga 30%. Artinya, hanya karena kita merasa nyaman, tidak berarti posisi kita aman. Saya masih ingat satu pasien saya bernama Pak Joko berusia 70 tahun. Beliau orangnya ramah dan aktif banget. Setiap pagi, beliau jalan kaki keliling kompleks, kadang bantu istrinya merapikan tanaman. Tapi satu malam, istrinya panik sekali. Pagi-pagi Pak Joko tidak bangun, dipanggil berkali-kali tapi tidak ada respons. Saat diperiksa, Pak Joko ternyata sudah meninggal dalam tidur. Keluarganya mengira beliau meninggal karena usia, tapi setelah kami periksa lebih dalam, ternyata penyebabnya adalah gumpalan aliran di paru-paru. Setelah dicari tahu, ternyata Pak Joko punya kebiasaan tidur miring ke kanan dengan kaki disilangkan. Posisi itu memang awalnya terasa nyaman, tapi selama bertahun-tahun, pembuluh aliran di bagian paha kanan terus tertekan hingga terbentuk bekuan aliran kecil. Suatu malam, bekuan itu lepas, mengikuti aliran-aliran dan menutup paru-paru. Semua terjadi dalam hitungan detik. Saya masih ingat kata istrinya, "Doko, beliau kelihatan tenang sekali malam itu. Saya pikir cuma tidur nyenyak, padahal nyenyak itu bisa membahayakan." Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi agar kita belajar dari pengalaman orang lain. Banyak dari kita merasa sehat, tapi tidak sadar posisi tidur yang salah bisa membahayakan tubuh kita. Saya tidak ingin ada lagi keluarga yang kehilangan orang tua, pasangan, atau kakek nenek hanya karena cara tidur. Mulai malam ini, yuk kita perhatikan lagi posisi tidur kita. Tidur yang benar bukan hanya nyaman, tapi juga menyelamatkan hidup. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bapak Ibu, saya akan jelaskan 5 posisi tidur yang paling berbahaya bagi lansia, berdasarkan data medis dan pengalaman saya selama memandu ribuan pasien lansia di berbagai daerah. Yang pertama, tidur tengkurap. Ini posisi paling berisiko bagi lansia karena ketika tidur tengkurap, dada dan perut tertekan langsung ke kasur. Ini membuat paru-paru sulit mengembang dan jantung harus bekerja lebih keras. Bagi lansia dengan penyakit jantung, tekanan di dada bisa menurunkan aliran-aliran ke otak hingga 20%, membuat tubuh kekurangan oksigen tanpa disadari. Bahkan dalam penelitian di European Respiratory Journal 2022, ditemukan bahwa tidur tengkurap meningkatkan resiko sesak nafas dan denyut jantung tidak stabil. Yang kedua, tidur miring ke satu sisi terlalu lama. Mungkin terasa nyaman di awal, tapi posisi ini menekan salah satu paru-paru dan juga pembuluh aliran besar di sisi bawah tubuh. Kalau dilakukan setiap malam selama berjam-jam, risiko terbentuknya gumpalan aliran di kaki bisa meningkat hingga 40%. Apalagi kalau Bapak Ibu jarang mengganti posisi tidur atau tidak banyak bergerak di siang hari. Kalau harus tidur dengan posisi miring, ganti sisi tidur setiap 1-2 jam atau gunakan bantal di antara lutut agar tekanan tidak terlalu berada di satu sisi. Tidur dengan kaki menyilang sering dilakukan tanpa disadari, terutama oleh lansia yang merasa lelah atau nyeri di malam hari. Masalahnya, posisi ini bisa menghambat aliran-aliran dari kaki ke jantung. Pada usia lanjut, kondisi ini bisa menyebabkan betis membengkak, varises semakin parah, bahkan risiko pembekuan aliran di dalam vena meningkat. Jadi, mulai malam ini, biasakan tidur dengan kaki sejajar dan sedikit terbuka, bukan menyilang. Tidur dengan bantal terlalu tinggi juga perlu dihindari. Banyak orang tua suka menggunakan 2 atau 3 bantal sekaligus agar nyaman. Namun, bantal yang terlalu tinggi akan membuat leher bengkok, pembuluh aliran karotis yang mengalir ke otak bisa tertekan. Akibatnya, sirkulasi aliran ke otak terganggu, bisa menyebabkan pusing, leher sakit, bahkan vertigo. Saat bangun tidur, gunakan bantal yang tingginya sekitar 1 kepalan tangan atau pilih bantal ortopedi yang sesuai dengan bentuk leher. Yang terakhir, tidur sambil duduk di kursi atau sofa juga perlu dihindari. Ini sering terjadi pada lansia yang suka menonton TV lalu tertidur tanpa sadar. Masalahnya, posisi duduk membuat lutut tertekuk dan pembuluh aliran di paha tertekan. Jika terlalu lama, risiko DVT bisa meningkat hampir 50%. Di rumah sakit,
Kami selalu ingatkan pasien lansia agar tidak tidur sambil duduk. Kalau merasa ngantuk saat duduk, segera pindah ke tempat tidur yang rata dan hindari posisi tertekuk. Sekarang, setelah kita tahu posisi tidur yang berisiko, mari bahas cara tidur yang aman dan sehat untuk lansia. Tujuannya bukan hanya agar tidur lelap, tapi juga menjaga aliran tetap lancar, jantung tidak terbebani, dan otak mendapat oksigen cukup. Posisi yang paling ideal untuk kebanyakan lansia adalah tidur telentang dengan kepala sedikit lebih tinggi dari dada. Gunakan bantal dengan tinggi yang pas, jangan terlalu tebal atau terlalu tipis. Jika ingin lebih nyaman, letakkan bantal kecil di antara lutut. Ini membantu mengalirkan aliran ke jantung dan mencegah punggung sakit. Kalau merasa lebih nyaman, tidur miring boleh saja, selama beralih sisi setiap 1-2 jam. Gunakan bantal di antara lutut agar tidak saling mengganjal. Ini menghindari terjepitnya pembuluh aliran dan menjaga tulang punggung tetap lurus. Bantal ortopedi bisa membantu menjaga leher tetap sejajar dengan tulang punggung sehingga tidak menekan pembuluh aliran karotis ke otak. Bapak Ibu bisa cari bantal ini di toko kesehatan atau gunakan gulungan handuk kecil di bagian bawah leher. Sebagai alternatif, biasakan tidur dengan posisi kaki sejajar dan sedikit terbuka. Ini menjaga agar pembuluh aliran tidak tertekan dan aliran mudah kembali ke jantung. Dan terakhir, lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Cukup 5 menit saja. Lakukan gerakan memutar pergelangan kaki, meregangkan betis, dan tarik napas dalam. Tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran aliran sebelum tubuh benar-benar beristirahat di malam hari. Oh ya, jangan lupa juga minum segelas air putih hangat sebelum tidur agar aliran tetap encer dan tidak mudah menggumpal. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membahas panjang mengenai 5 posisi tidur yang ternyata bisa berdampak buruk pada kesehatan lansia. Banyak dari posisi itu mungkin kita anggap sepele, seperti tengkurap, miring ke satu sisi, atau duduk bersandar di kursi depan TV. Tapi dari pengalaman saya selama mendampingi ribuan pasien lansia, hal-hal kecil seperti ini justru bisa menyebabkan gumpalan aliran, sesak napas, pusing, bahkan risiko stroke tiba-tiba. Di malam hari, tidur adalah waktu istirahat terbaik yang Tuhan berikan. Tapi kalau posisi tubuh salah, justru istirahat itu jadi beban bagi jantung dan otak. Saya tahu banyak Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang melawan nyeri sendi, kesulitan tidur, atau bangun dengan rasa pegal di pagi hari. Percayalah, perubahan kecil bisa menghasilkan perubahan besar. Coba mulai malam ini, perbaiki posisi tidur, atur bantalnya, luruskan kaki, dan jangan lupa minum air hangat sebelum tidur. Tubuh kita seperti mesin yang sudah bekerja puluhan tahun. Ia membutuhkan perhatian lembut, bukan paksaan. Dan yang paling penting, jangan takut untuk terus belajar meski usia sudah senja. Karena tubuh Bapak Ibu tetap bisa sehat, kuat, dan penuh semangat asal dirawat dengan pengetahuan yang benar. Bapak Ibu, banyak lansia bangun tidur dengan tubuh terasa berat, kaku, atau kaki sering kesemutan. Banyak yang mengira penyebabnya hanya salah bantal atau kecapean. Padahal, di usia lanjut, posisi tidur yang keliru dapat menghambat aliran-aliran, membentuk gumpalan, DVT, dan dalam kasus berat bisa memicu kematian mendadak saat tidur. Kondisi ini terjadi karena otot semakin kaku, pembuluh aliran makin rapuh, dan pergerakan aliran melambat seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan tidur miring terlalu lama dapat menurunkan sirkulasi aliran kaki hingga 30%, sementara posisi tidur yang salah meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan aliran hingga 45%. Jika gumpalan ini lepas dan menuju paru-paru, dapat terjadi pulmonary embolism yang menghentikan aliran oksigen ke otak dan jantung. Banyak kasus kematian mendadak pada lansia ternyata dipicu oleh masalah sirkulasi akibat posisi tidur yang tidak tepat, bukan sekadar faktor usia. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia, saya sering menemukan pola yang berulang. Stroke ringan, sesak napas, dan kram malam hari sering berawal dari kebiasaan tidur yang salah. Kisah Pak Joko, lansia aktif yang meninggal saat tidur akibat gumpalan aliran di paru-paru, menjadi contoh nyata bahwa posisi tidur bukan hal sepele. Ada 5 posisi tidur yang berbahaya bagi lansia. Tidur tengkurap. Menekan dada dan perut, membuat paru-paru sulit mengembang dan jantung bekerja lebih keras. Pada lansia dengan penyakit jantung, resiko kekurangan oksigen meningkat. Tidur miring ke satu sisi terlalu lama, menekan pembuluh aliran dan meningkatkan resiko DVT hingga 40%.
Tidur dengan kaki menyilang, menghambat aliran dari kaki ke jantung, memperparah varises, hingga memicu pembekuan aliran. Menggunakan bantal terlalu tinggi, menekan pembuluh aliran karotis dan menyebabkan pusing, leher kaku, bahkan vertigo. Tertidur sambil duduk di kursi atau sofa, membuat pembuluh aliran paha tertekan dan meningkatkan resiko DVT hingga 50%. Untuk tidur yang aman, lansia dianjurkan tidur telentang dengan kepala sedikit lebih tinggi, menggunakan bantal yang tidak terlalu tebal. Bila miring, sebaiknya berganti sisi setiap 1-2 jam dan gunakan bantal di antara lutut. Posisi kaki harus sejajar, tidak menyilang. Bantal ortopedi atau gulungan handuk kecil dapat membantu menstabilkan leher. Sebelum tidur, lakukan peregangan ringan 5 menit dan minum air hangat untuk menjaga aliran tetap encer. Perubahan kecil ini dapat membuat tidur lebih aman, mencegah bekuan aliran, mengurangi pusing saat bangun, serta menjaga jantung dan otak tetap sehat. Akhirnya kita sudah di ujung pembahasan kita pada video nasihat dokter kali ini. Saya harap Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan gangguan kesehatan dari Bapak Ibu di rumah. Kami, tim nasihat dokter, akan senantiasa berusaha untuk memberikan jawaban sebaik mungkin dan seilmiah mungkin berdasarkan sumber-sumber pengetahuan kesehatan. Namun kami juga tak lelah dalam mengingatkan, jika Bapak dan Ibu sedang dalam fase perawatan oleh dokter, jangan sekali-kali meninggalkan prosedur pengobatan yang sedang dilakukan dan mengganti dengan saran-saran pengobatan alternatif di rumah yang kami sarankan. Tetap disiplin dengan prosedur yang diberikan oleh dokter pendamping. Akhir kata, jangan lupa Bapak Ibu bagikan informasi ini agar lebih banyak lagi orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mengetahui dan memperoleh kesempatan yang sama agar tetap sehat dan produktif di usia senja.